Menurut Ustaz tentang orang yang enggan berpolitik. Kalau umat Islam ditinggalkannya politik, kalau umat Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang politik tapi tak paham Islam. Itu kata Najmuddin Erbakan. Makanya dulu Buya Hamka berpolitik, Syekh Dr. Muhammad Nasir berpolitik. Ustaz Somad kenapa tak masuk politik? Saya tak paham politik. Tapi adik-adik yang ambil Fisipol, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, lanjutkan. Ustaz Somad, ya, saya mau mencaleg DPR tahun ini Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz. Kamu mau jadi DPR? Ya, sanggup kau perjuangkan 3. Apa tuh Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di DPR, kau akan perjuangkan pendidikan agama di sekolah umum. Yang kedua, buatkan perda syariah. Yang ketiga, perjuangkan Islam dengan politik. InsyaAllah Pak Ustaz, InsyaAllah Pak Ustaz. Sampai sekarang tak ada nelpon-nelpon. Menurut Pak Ustaz tentang demokrasi, Pak Ustaz, demokrasi itu adalah pisau. Kalau dipotongkan ke leher kambing dapat pahala, tapi kalau dipotongkan ke leher kita, mati kita. Saya kasih contoh. 10 anak menerapkan demokrasi. Ayo kita cabut karaoke yuk. Yang 9 setuju, yang 1 tak setuju. Saat itu demokrasi jahat. Karena gara-gara demokrasi 9 orang menang, suara terbanyak, suara Tuhan. Tapi bisa dibalik. Setelah anak-anak tadi ngaji, terapkan demokrasi. Ayo kita karaoke. Tapi udah ngaji, maka berubah. Yang 9 tak setuju, yang 1 setuju. Maka saat itu yang menang adalah yang benar. Oleh sebab itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Min Fiqhid Daulah, diterbitkan oleh Darus Syuruk Beirut, itu adalah cara persaksian. Saya Abdul Somad, orang Riau, bersaksi bahwa orang ini layak saya pilih sebagai gubernur Riau. Ingat, bulan 6 2018 kita akan mencoblos. Pilihlah pemimpin yang bisa memperjuangkan Islam di Riau di masa akan datang. Nomornya Pak Ustaz, belum ada pendaftaran ke KPU. Ustaz, pernah bilang hadis lemah bisa menjadi hasan kalau banyak jalurnya. Anas masih belum paham Pak Ustaz. Tolong jelaskan. Ini memang 2 SKS. 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, ujian semester, ujian akhir. Saya ngajarnya di lokal ulumul hadis. Kamu dapat hadis ini dari siapa? Dari Imam Tirmizi Pak Ustaz. Dari jalur Imam Tirmizi. Ya, Imam Tirmizi sampai ke Nabi. Yang kedua ini dari mana? Dari Mustadrak Al-Hakim Pak Ustaz. Terus yang lain dari mana? Ini dapat saya dari Musnad Ahmad bin Hanbal Pak Ustaz. Jalur dari Musnad bin Hanbal sampai ke Nabi dhaif. Dhaif. Tapi jalur yang Tirmizi dhaif juga. Jalur yang ini dhaif juga. Tapi karena jalurnya banyak, bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairih, dengan syarat tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Kalau ada periwayatnya kadzab, tak bisa dia naik derajatnya. Contoh lain, jalur yang ini dhaif sampai ke Nabi dhaif, tapi yang ini jalur ini hasan. Maka hadis yang ini disebut namanya hadza isnaduhu dhaifun irtaqat darajatuhu ila hadis hasan li ghairih. Dia sebetulnya dhaif tapi naik derajatnya menjadi hasan li ghairih, hasan karena yang tadi. Tak juga paham Pak Ustaz. Nantilah di lokal saja. Ana mau belajar bahasa Arab. Belajar huwa huma hum. Dalam bahasa Arab huwa dia, laki-laki. Dalam Al-Quran huwa Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Apakah Allah itu laki-laki? Pertanyaan ini dari teman ana yang non muslim. Dia bertanya kepada ana, tapi ana tak bisa jawab karena ana tipis ilmu. Tolong jelaskan Pak Ustaz.
Ada muzakkar hakiki, laki-laki sebenar laki-laki. Haza rajulun, laki-laki. Ada muannas hakiki, perempuan sebenar perempuan. Hazihi imra'atun, ini perempuan. Tapi ada yang majazi, bukan hakiki, bukan sebenarnya, majazi, kiasan. Contoh, kalau saya menunjuk matahari, matahari itu tidak disebut haza syamsun, tapi matahari disebut hazihi syamsun. Kalau bulan, zalika qamarun, zalika laki-laki. Waktu saya nunjuk bulan, zalika qamarun. Tapi waktu mau nunjuk matahari, tilka syamsun. Masa matahari jantan, bulan betina? Maka itu tidak lagi berlaku hukum hakiki, tapi berlaku hukum majazi, bukan hakiki. Yang hakiki ini haza rajulun, tilka imra'atun, hazihi imra'atun, zalika rajulun. Tapi ketika saya mau menunjuk yang bukan muzakkar, bukan muannas, maka yang dipakai adalah majazi. Maka ada 3, hakiki, muzakkar hakiki, muzakkar majazi, muannas hakiki, muannas majazi. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Dia tak menangkap itu, dia tak pandai bahasa Arab. Kita dudukkan dia, pahamkan bahasa Arab. Makanya orang Islam mesti bisa bahasa Arab. Apa benar orang berkurban tak boleh motong kuku? Man ra'a minkum hilala Dzulhijjah, siapa di antara kalian yang menengok bulan Zulhijjah, maksudnya tanggal 1. Ingat, tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 23 Agustus, hari Rabu. Puasa sunat. Dari tanggal 23 sampai tanggal 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bagus puasa 9 hari. Yang tak bisa puasa, banyak-banyak solat sunat. Yang tak bisa solat sunat, banyak-banyak baca Quran. Yang tak bisa baca Quran, banyak-banyak zikir. Yang tak bisa zikir, mati aja lah. Kalau kamu mau berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Hukumnya sunat muakkad, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jangan potong rambut, jangan cukur kumis, jangan potong janggut, jangan potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai memotong kurban. Setelah memotong, barulah potong kuku, rapikan kumis, pangkas rambut, dan lain sebagainya. Hukumnya sunat, bukan wajib. Bagaimana menanggapi perpecahan umat di masa sekarang? Apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Ustadz Adi Hidayat itu ormasnya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Saya tak Muhammadiyah. Saya 5 tahun jadi anggota lembaga Bahsul Masail NU Riau, Sekolah Al-Wasliyah. Sekarang di bagian fatwa Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tapi dia tak pernah menyalahkan saya pun tak pernah menyalahkan. Bahwa ada orang bismillahnya sir, saya hormati. Saya kalau imam bismillah saya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Muhammadiyah bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada saya salahkan. Ustaz kan enggak pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah Jalan Paus. 6 bulan ceramah di Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana. Tak ada pernah masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita petantang-petenteng. Dah tahu masjid itu Masjid Muhammadiyah, tunjukkan pula. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, tak pernah baca bismillah jahar waktu di Makkah. Tapi waktu disuruh jadi imam di Istiqlal, jahar Bismillahirrahmanirrahim. Malu pula sama Syekh Rashid. Avanza putih BM 1685 JP mohon dipindah.
Ini tak ada hubungan dengan bismillah jahat. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dari sebagian Ustadz yang hidup dalam Islam tapi tidak menghidupkan Islam? Misalnya ada seorang Ustadz yang mengejar bayaran ataupun amplop dari jamaah, sementara kita tahu Rasulullah tak pernah meminta bayaran seperak pun dari umatnya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ketika yang bawa pena tolong tulis. Ketikanya jangan tulis, angka-angkanya saja tulis. Ketika Nabi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua, dapat harta rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. Satu dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta sekarang. Nah, yang punya kalkulator, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Saya ulang, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walirrasul. Khumus khamsah 5, khumus 1/5. Sekarang pertanyaannya, jika perang Badar memperoleh 100 miliar, jatah Nabi 1/5, berapakah Nabi dapat gaji waktu itu? Berapa? Yang bilang Nabi tak punya gaji tadi siapa? Ngajinya di mana? Lalu Imam Masjidil Haram itu Khatib Abdurrahman Sudes Suud Surem di Masjidil Haram Masjid Nabawi digaji enggak? Digaji. Gajinya dari mana? Baitul Mal. Baitul Mal itu dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, ghanimah, harta rampasan perang. Makanya kalau ngaji khatam, jangan setengah-setengah. Nabi tak ada menerima gaji. 20 miliar mas. 20 miliar. Mestinya Pekanbaru ini punya Baitul Mal. Jadi kotak hari Jumat tak ada lagi lewat. Bait rumah, Baitullah masjid tempat sholat, Baitul Mal tempat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ustadz-ustadz penceramah, mubalik tidak lagi dikasih amplop. Jangan Ustaz ngambil amplop. Memang Ustaz nggak ngambil amplop. Dari mana dia dikasih gaji? Transfer langsung ke nomor rekeningnya. Gitu. Jelas? Tuh, jangan jadi fitnah nanti. Saya pernah dengar cerita bahwa yang mencabut nyawa kita bukan malaikat Israel. Apa? Tapi ada yang membantu malaikat Israel. Israel hanya mencabut nyawa saat di tenggorokan saja. Apa benar itu Pak Ustaz? Malakul maut itu yang betul dalam surat Alif Lam Mim Tanzil yang dibaca salat subuh. Malakul maut, malaikat maut itu yang dalam Quran. Oleh sebab itu malaikat maut punya a'wan. A'wan itu staf-staf penolongnya. Jadi malaikat maut kan cuma satu Pak Ustaz, yang mati banyak. Jadi malah dia mencabut-cabut sibuk lah dia. Dia ada a'wan, para penolong-penolongnya. Dia semacam general manager yang akan mengurus, bantu oleh yang lain.